Bang? Iya. Aku tadi dengar ceramah Bang. Kenapa? Ternyata tiap malam kita suruh minta maaf. Aku minta maaf ya Bang. Banyak salahku sama Allah. Dari malam Abang minta aku kasih dosa kali dosa. Aku satu saya ibu menolak dulu. Apalagi musim hujan sekarang kan. Mau dosa. Capek Ustaz lah. Seluruh pengurus BKMT Kabupaten Oku serta seluruh pengurus kecamatan di Kabupaten Oku yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat, hari ini, detik ini kita duduk, kita kumpul di sini demi Allah. Duduknya kita ini nggak ada yang sia-sia. Panasnya ibu ini insya Allah nggak sia-sia. Panas Bu, insya Allah. Ini untuk latihan ibu nanti di neraka. Amin. Jangan ngomong. Ini jemaah saya rata. Amin amin gitu. Ini nggak ada yang sia-sia. Insya Allah duduknya kita semua ini dihitung ibadah. Al-jihadu fi sabilillah. Duduknya kita ini seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Besar pahalanya, melimpah, bercucuran berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya maaf. Iya tahu. Makanya maaf. Walaupun kita di acara yang baik, ngumpul di tempat yang baik, jangan ibu pikir setan ini tidak berkeliaran. Setan ini berkeliaran, tegak-tegak setan itu. Ustaz tegak, jadi Ustaz setan. Bukan gitu maksudku. Setan tuh berkeliling, Bu. Jangan sampai kita yang duduk di sini nih tahan sampai habis mendengarkan ceramah. Kecuali Pak Bupati, beliau tadi pamit, Ustaz saya jam 11 harus pergi ke Palembang. Kita doakan urusan beliau lancar, amin. Enggak apa-apa. Namanya urusan negara harus kita doakan. Yang penting sudah dititipkan sama saya. Ini setan bergentayangan keliling, ini patroli setan. Ngapain setan itu berkeliling Ustaz? Dia tak mau kita dapat pahala besar. Makanya setan menggunakan berbagai macam cara. Apa yang setan gunakan Ustaz? Apa yang setan lakukan Ustaz? Supaya kita tidak betah duduk dalam majelis ilmu Ustaz. Pertama simak. Setan tuh dia datang diserakkannya paku di tempat duduk kita masing-masing. Ibu tak ada paku, tampak itu. Jangan dipercaya. Paku tuh paku goib, paku setan. Supaya apa Ustaz? Awak duduk di situ tuh gelisah, tak tenang dengar ceramah. Maka orang kalau dengar ceramah tuh gelisah, geser kanan, geser kiri. Ustaz asam urat itu urusanmu. Penting siapa yang bergeser setan lah. Ya benar Bu. Itu bergeser kanan, bergeser kiri, gelisah, selonjoran. Makanya kalau sudah setan menggoda duduk kita, itu kita dengar ceramah udah nggak sami nawa atokna lagi Bu. Itu sami nawa ngantuk-ngantuk lagi Bu. Ada sami nawa kipas-kipas na berkipas. Ada sami nawa selonjor na, dipanjangkan
setan dibuatnya awak tak tenang. Hati-hati awak. Yang kedua, cemano cara setan itu nak menggoda kita Ustaz. Yang kedua, setan itu ditiupnya mata kita supaya mengantuk. Betul? Dengan ceramah dia ngantuk. Tapi kalau nengok sinetron melotot mata dia. Betul tak? Main handphone melotot matanya, bertiktok melotot. Aku bukan aku yang bilang setan ya Pak. Kalau nak marah-marah semua orang ini, kau ada bilang mak garis kerasi. Ya benar. Ditiupnya mata kita ni supaya tak mengantuk, supaya mengantuk dihembuskan. Lari mata. Ngantuk. Cemano caranya Ustaz supaya hilang mengantuk tuh? Para ulama berpendapat ada amalannya. Apa amalannya Ustaz? Amalannya itu dengar. Dengar, perhatikan Bu. Ibu masing-masing punya jari. Namanya jari apa? Ibu jari. Apa? Jempol. Ada punya ini kan? Kalau ada jempol ibu, celupkan jempol tuh ke langit-langit mulut. Basah Ustaz, memang basah. Kecuali langit-langit asbes baru tak basah. Langit-langit mulut basah Ustaz, basah. Terus cuman Ustaz, baca ta'awuz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Usap 2 buah bola mata. Ustaz, apa? Kering ludah awak Ustaz. Cuman awak Ustaz, kau pinjam ludah kawan sebelah. Julurkan lidah kau tak? Keluar lidah kawan sebelah. Kalau sudah pakai ludah kawan sebelah tu, usah baca ta'awuz lagi. Baunya saja melek. Ya, ini setan punya cara nih. Kau baca ta'awuz. 3. Gimana cara setan nak menggoda Ustaz? Dia goda dengan meniupkan angin ke perut kita masing-masing. Sehingga apa Ustaz? Pengen nak buang angin rasanya. Ditahan-tahan. Ditahan-tahan. Kalau kita naik sepeda motor, ditahan-tahan close tuh, jangan sampai besar suaranya. Itu cara setan, ditiupnya angin ke dalam perut kita. Maka orang kalau dengar ceramah dulu rame pasti pengen buang angin. Ini setan punya kerja. Ustaz kok jorok bahas angin. Ini Islam. Islam itu semua dibahas, termasuk perkara angin. Dan dalam Islam itu ada bab yang khusus membahas tentang angin. Islam mengkategorikan angin itu ada 3. Apa Ustaz? 1, ada angin besar suara tapi tak ada bau. Macam knalpot racing. Tapi tak ada baunya. 2, ada angin tu lembut aja. Silent. Tapi bau dia buat satu kabupaten ni tawuran. Berantem. 3, ada angin yang model keluar tapi dia sudah ditahan dan tetap keluar. Namun angin yang keluar dalam keadaan terpaksa.
Biasa bilo tuh Ustaz. Biasa tuh pas sholat. Ciri-ciri orang menahan angin tuh kalau sholat berkeringat dia akan bergerak mengikut kemana arah mata angin tuh. Ke atas waktu. Allahu Akbar. Ke atas berjinjit waktu. Kita tak ada lagi dibaca tuh. Di dalam hati dia cepat kau sikit wa imam namu betul hari ada tak kau cepat kau sikit wa imam. Ruku Allahu Akbar dihimpit rapat. Orang ruku lurus dia tidak penting ruku cepatlah. Sami Allahu liman hamidah cepatlah sikit. Sujud Allahu Akbar. Lengkainya rusak ini. Bunyi barang tu sikit. Iya. Ini angin yang sudah ditahan tapi tetap keluar. Namun angin yang keluar dalam keadaan terpaksa. Kalau ada yang menengok orang sholat model macam begini, tak usah lagi diganggu. Biar, kenapa? Dia sedang berjuang antara hidup dan mati. Ini bukan aliran sesat. Biarkan saja, jangan ditanya-tanya lagi, biarkan. Ini cara setan. Ustaz ngaku bahas macam ni, aku bahas macam ni, karena maaf, di dalam majelis ini ada adab Bapak Ibu. Apa adabnya? Kata Nabi, ketika kau duduk dalam keramaian, ketika kau duduk dalam majelis, lalu kau dengar ada saudaramu yang buang angin, maka ketika kau dengar, yang dengar tu pura-pura kau tak dengar. Diam aja, nikmati ikhlas, hirup dalamnya. Kau bayangkan kau menghirup minyak kayu putih. Pengalaman kayu. Nembak kawan sebelah, boom. Jangan recok, ini. Jangan, kenapa berisik? Tengok aja. Nah. Nembak kawan sebelah, dah, diam, tengok muka dia. Bawa tengok muka dia, bisik ke telinga dia. Enggak, letak kau ya selesai. Yang tahu hanya antara dia dengan ibu, jadi nggak berisik dia bu. Ini ada. Maka setan itu walaupun kita berkumpul di tempat yang elok, kita membuat acara yang elok, setan itu tidak pernah puas sebelum manusia itu tergoda oleh godaan setan itu. Makanya datang kemari ini harus luruskan niat. Innamal a'malu bin. Semua karena niat. Niat awak datang kemari untuk apa? Hah? Nak dengar ceramah atau nak nengok yang ceramah? Dengar dua-duanya. Tak ada dua-dua, pilih salah satu. Dengar nak tengok juga. Tak kami. Ya, niat itu dilempungkan. Datang kemari memang untuk ngaji, bukan untuk perkara dapat makan siang. Ya. Terlalu picik kita kalau niat kita macam itu. Maka dilempangkan niat kita supaya apa? Hati kita ini bisa istiqomah, supaya Allah jaga hati kita. Ketika setan itu menggoda kita, tak bisa setan itu menggoda kita. Kita tetap istiqomah dalam keimanan kita. Amin. Ustaz, apa yang hendak kau sampaikan siang ni? Dah banyak, 3. Berapa? Apa yang 3 tu Ustaz? Dengar, kita angkat dari kitab Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuhu karangan Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili. Perhatikan, simak, dengar kau, simak. 3. Apa yang 3 tu kata Syekh Wahbah Zuhaili? Ada 3 yang menyebabkan aras bergetar. Ada 3 yang membuat Allah murka dalam rumah tangga. Apa Ustaz? 1. Ketika suara istri lebih besar, lebih tinggi, lebih sangar, lebih seram daripada suaminya.
Allah marah akan hal ini. Bang, awak walau harta awak banyak, awak walau jabatan awak lebih tinggi daripada jabatan suami awak, jangan awak sombong, awak keraskan suara awak sama laki itu, tak boleh. Allah marah tuh, cepat Allah catat. Walaupun dia ahli ibadah, jangan masukkan ke dalam surga. Jangan terima doa-doanya, jangan terima amal kebaikan dia. Kenapa? Sebab dia tinggi suaranya sama jantan dia. Sama jantan dia sendiri kasar, sama jantan lain lembut. Ada model begitu? Di sini ada? Banyak. Di sini tidak, di cerita sana ini. Orang sana, cuma orang sana tuh sekarang banyak kemari, itu sama. Hati-hati awak, jangan awak sempat tinggi suara awak sama suami itu, tak boleh. Tapi Ustaz, apa? Suamiku tungki, bolot. Cuma Ustaz, datangi, jangan ibu menjoret-joret. Datang laki itu kilo peka. Astagfirullah. Semana Ustaz, datangi, bisikkan pelan-pelan. Bang, abang nak makan. Tak dengar juga Ustaz. Bisikkan lagi. Bang, abang mau makan. Tak dengar juga Ustaz. Abang mau makan. Tak dengar juga Ustaz. Baru bisikkan terakhir. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi jangan langsung marah. Ini banyak bini sekarang keras ngomong sama suami sendiri, tapi lembut sama suami orang. Betul? Betul itu Pak? Betul. Ya, jujur aja lah Pak, jujur. Betul. Sehingga apa? Cepat kadang laki itu tua daripada dia. Kenapa? Tertekan batin dia. Ustaz, kenapa? Tahu Bang, aku jadi korban. Bukan aku korban curhat. Kalau bini ku lembut bu, lembut kali. Yang lembutan. Bolak-balik kemari aku, bolak-balik aku jalan. Semalam aku dari Banjarmasin terbang ke Jakarta, baru ke Palembang. Bolak-balik menelpon. Nggak aktif nomorku di pesawat, di teleponnya pilotnya, dia sampai dengan aku. Ya benar bu. Istri yang lembut itu menaikkan marwah suami. Dengar ibu PKK. Istri yang lembut itu menaikkan wibawa suami. Tapi kalau ada seorang istri yang berani membentak suaminya, disitulah kau hinakan suamimu. Dan ketika kau bentak suamimu, kau marahkan suamimu, padahal kecil kesalahan kami. Kadang-kadang kau besar-besarkan kesalahan kita. Ya kau yang salah. Kami yang salah, kau selalu kau yang salah. Kau nggak mau minta maaf kau. Kalau kami yang salah, cepat kali mulut menyuruh kami minta maaf. Kalau udah kau yang salah, ujung-ujungnya kami juga yang minta maaf. Kau buat apa? Buat juga orang yang salah kita minta maaf. Nanti kalau orang ini udah minta maaf, ya udah Bang, aku minta maaf ya Bang. Tapi Bang, ada lagi tapi di ujung. Tak boleh begitu. Jangan awak kasar sama suami, tak boleh. Ketika kau kasar dengan suamimu, malaikat itu langsung menghadap kepada Allah. Apa kata malaikat itu? Ya Allah, kalau memang dia tak ondak lembut sama laki dia, tak mau mengurus laki dia, biarkan ya Allah, kirimkan bidadari untuk mengurus suaminya.
curhat sama saya. Nih banyak nih jantan-jantan model begini. Untuk jantan teraniaya itu banyak menelpon saya. Ibu biar paham dulu Bu, berapa banyak suami yang berbohong demi membahagiakan kalian, Bapak. Ya Pak ya. Berapa kali kita berbohong untuk membahagiakan istri? Ketika ditanya udah makan kau Bang? Udah, padahal belum. Benar Bu. Nah serius, kalau kita jujur kita salah Pak. Kita nggak jujur, terancam kita Pak. Nggak boleh melunjak Bu, nggak boleh. Banyak suami yang berbohong demi kebahagiaan istri. Kami banyak yang kami lakukan kebohongan di luar sana demi membahagiakan kalian. Kenapa? Nggak kami bawa itu ke rumah supaya apa? Nggak terjadi keributan. Nah, itu bapak-bapaknya pada curhat sama saya, Ustaz ya. Gimana ya Ustaz cara ngomongnya sama istri? Kadang saya takut Ustaz. Coba suami takut sama istri, macam mana lah keadaan bentuk istrinya itu? Takut suami itu sama istri. Awak nak membilangkan sama dia awak segan Ustaz, awak takut Ustaz. Kenapa kau takut? Begini Ustaz, apa rupanya masalah kau? Dia kalau masak tuh Ustaz, asing betul. Awak nanti nak mencakapkan asing betul masakan kau, besok tadi masaknya lagi. Kalau awak tahan-tahankan, naik kolesterol Ustaz. Gimana caranya Ustaz? Oh gampang. Ketika kau dimasakkan sayur, kau makan nasinya, jangan kau makan sayurnya. Marah nanti dia, enggak, makannya nasinya. Nanti istrimu itu pasti akan datang dan dia akan bertanya, kenapa enggak kau makan sayurnya Bang? Pasti dia nanya begitu. Iya Ustaz, iya, kau tes lah. Kalau berhasil, insya Allah binimu akan berubah. Tapi kalau nggak berhasil, nyawa taruhannya. Ini perjuangan ini. Buat Ustaz, buat. Besoknya dibuat ini. Makan dia. Nasinya dihabiskan, sayurnya tinggal. Datang bininya, kok nggak kau habiskan sayurnya Bang? Iya kenyang. Itu istri pasti nanti akan ngambil sedikit itu. Begitu diambil sama istri, hasilnya Bang, baru kau jawab, aku bilang, itulah yang kurasakan 20 tahun nikah sama kau. 20 tahun nikah sama kau begitu ya. Masih naik kolesterol selama ini aku berobat tiap-tiap tau tak. Ini menjaga perasaan, tapi kadang tak kau nggak main tau tak. Gak ada perasaan kau kadang-kadang begitu tak suami. Berdandan ibu, tak macam mana model dandanan ibu? Cantik Bang, cantik. Kalau awak bilang jelek, marah dia. Macam mana-mana modelnya, 3 inci beratnya Bu. Tadi buku make up jangan tebal-tebal kali. Kalau hilang make up tuh, begitu tengok sama kau bini aku bukan kau. Hati-hati. Ya, jangan kasar awak sama suami. Lembut sama suami orang, tapi kasar sama suami sendiri. Saya sering merasakan itu. Betul. Banyak istri orang itu menelpon saya lembut. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Salam Ustaz, ini dalam hati udah tua jonti kau begitu Ustaz. Jangan lupa pengajian ya Ustaz. Ustaz, ini jijik kan ya perasaannya ya. Udah tua ketingkah kau dalam hati. Makasih ya Ustaz. Ustaz, apa? Kami tunggu ya Ustaz. Assalamualaikum. Pemirsa
salam, awak pun terikut lagi sana. Maka kadang kita tidak sadar kita sakiti hati pasangan kita, Bu. Makanya maaf kemarin ketika Idul Fitri, sekarang sudah berada di bulan Zul Zulqaidah. Tepat betul nak Zulhijjah. Ini bulan Zulqaidah. Kemarin Syawal. Maaf, Ibu kemarin waktu Idul Fitri sudah maaf-maafan belum sama Bapak? Kita nggak sadar, Bu. Kadang pengomongan kita menyakiti hati pasangan kita. Kita nggak sadar. Kadang-kadang kita terlupa. Kadang-kadang kita nggak sengaja. Omongan kita menyakiti pasangan kita. Demi Allah, sebelum kita minta maaf, kata Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasaihul Ibad, ada 10 kelompok golongan manusia yang doanya tak diangkat Allah, amalnya tak diterima Allah. Salah satunya ketika seorang istri itu menyakiti hati suaminya. Belum ibu minta maaf, maka ibu takkan diangkat doa-doa dan amal ibadah ini. Bu bela biar Pak, aku tahu tekanan kalian sampai tenang. Oh, dengar Bu, maaf. Di mana-mana seorang istri itu disuruh minta maaf duluan. Walaupun suami yang salah. Kalau mau protes jangan sama saya, protes Jibril. Karena Jibril yang ngomong di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan Sahihul Bukhari Muslim. Silakan protes, karena dalam agama kita nggak ada yang namanya suami durhaka. Yang dikatakan di situ istri durhaka. Suami durhaka nggak ada. Yang ada istri durhaka, suami durhaka nggak ada. Suami durhaka tak ada. Tapi suami nggak ada otak banyak. Makanya sama ya. Nah, sini. Benar. Makanya minta maaf. Ibu semalam lebaran sudah minta maaf belum? Nangis nggak? Nangis nggak? Enggak. Itulah bandalnya itu. Bandal dia. Kalau sudah bawa buat banyak salah minta maaf nggak nangis, berarti kan udah parah betul. Minta maaf 5 menit minta maaf, oh bang ya banyak salahku sama bang, selama ini abang ku bentak, selama ini abang ku suruh-suruh, selama ini aku masak gak enak sesuai rasa bang, aku minta maaf ya bang. Terus minta maaf 5 menit berantem lagi balik. Ya enggak? Maka selama lebaran sampai sekarang sudah berapa kali bunda tuh minta maaf? Sekali itu aja. Itu pun karena teringat Ustaz. Minta maaf itu tidak setahun 2 kali, bukan hanya pas ketika Ramadan mau datang atau ketika Syawal itu tiba. Jadi kapan Ustaz? Setiap malam amalkan ibu minta maaf selalu. Setiap malam toko. Setiap malam Bu. Ustaz tahu bercakap, aku bercakap begini karena sudah kubuat sama istriku selalu. Ustaz jauh Ustaz, ya online. Ada itu chatnya. Maaf ya Pak, banyak salah ini sama Papa. Iya, aku bilang. Apa rupanya salahmu hari ini? Datang paket Pak. Emang nggak ada pikiran kau. Aku bilang senang hati aku di sini. Berceramah kau dipakai. Asal sampai ke rumah semua baju dia sama. Makin bertambah di lemari itu baju dia. Semua baju dia tuh. Baju Ustaz di mana? Bawah-bawah. Ada awak berceramah pakai jubah, nggak sadar awak kadang-kadang berjubah. Kenapa lah banyak rendahnya? Rupanya gamis gini awak. Betul parah perempuan, banyak betul alat dia. Itu masih baju, awak baju model dikasih sama jemaah. Lebih banyak lagi kadang jemaah itu ngasih sarung daripada baju. Sarung itu awak buat bahkan baju. Diundang ceramah, rupanya motif sarung yang awak buat baju itu sama macam taplak meja tuh. Mak pikir salah baju pikir ini. Itu masih baju, belum lagi
ini kalau laki dia berambut, kalau laki dia botak tak ada udah rambut berkurang. Enggak resona sama parfum. Coba, mana mungkin awak yang tak berambut berminyak, berkilatlah kepala awak. Enak, cia-cia. Maka minta maaf itu bukan setahun 2 kali bunda. Amalkan ini. Apa Ustaz? Setiap malam minta maaf, gugurkan dosa. Walaupun hari ini kita tidak ada salah, walaupun suami yang salah, lembutkan hati kita untuk memaafkan dan saling maaf-maafkan di antara kita. Oh bang, iya. Aku tadi dengar ceramah bang. Kenapa? Ternyata bang tiap malam kita suruh minta maaf. Aku minta maaf ya bang. Banyak salahku sama bang. Dari malam abang minta aku kasih dosa kali dosa. Besar dosa ibu menolak dulu. Apalagi musim hujan sekarang kan. Moh dosa. Capek Ustaz, layankan. Capek gedebok pisang. Nah, bener. Dan Nabi itu yang ngomong tuh. Siapa yang melayankan suaminya ikhlas karena Allah, walaupun suaminya tak minta, demi Allah, kata Nabi, pahalanya sama ketika malam Senin. Pahalanya seperti dia apa Ustaz? Membunuh 40 orang Yahudi. Tadi malam Pak. Satu ronde 40 mati. Dapat 3 ronde 120 mati. Hadis yang lain, di malam Jumat seperti membunuh 60 orang Yahudi. Jumat. Ada yang bertanya, Ustaz, apa kalau tiap malam satu kampung itu mati orang Yahudi? Ini pahala besar. Di hadis yang lain dikatakan seperti pahala haji dan umrah. Kasih kode aja bang. Umrah. Jangan awak lembut sama laki orang tapi kasar sama suami Nabi tidak pernah mengajarkan ini. Bahkan maaf, sehebat-hebatnya Khadijatul Kubra, ketika di hadapan Rasulullah, Khadijah tetap merendahkan dirinya kepada. Padahal Khadijah itu saudagar kaya, sepertiga tanah Arab itu punya Khadijah. Tapi sedikit pun Khadijah tak menyombongkan dirinya di hadapan Rasulullah. Malah Khadijah mengatakan, ya Rasulullah, andai kata hartaku hari ini yang kumiliki kau pinta untuk dakwamu, ambil semua ya Rasulullah. Tapi nanti ya Rasulullah, andai kata aku dah tak punya harta, aku sudah tidak ada ya Rasulullah, ketika kau berdakwah ada jembatan, ada sungai yang tak ada jembatannya, demi Allah bongkar tulang belulangku ya Rasulullah, rangkai jadi titian agar kau bisa melewati sungai yang tak berjembatan ya Rasulullah. Ini baru istri salihah. Kaya dia, tapi dia tidak pernah semena-mena sama suaminya, tidak pernah dia bentak, tidak pernah dia marahkan suaminya, rajin minta maaf dan tak pernah mengeluh dalam hidup dan kehidupan dia. Ini harus kita amalkan. Kenapa bunda? Kita tiap bulan ngaji. Orang yang ngaji harus ada bedanya sama orang yang tidak ngaji. Betul? Orang yang ngaji harus ada bedanya sama yang nggak ngaji. Kalau orang yang ngaji sama yang nggak ngaji, nanti kita diketawai sama yang nggak ngaji. Percuma BKMT sebulan ngaji.
mana-mana. Cocok? Iya, dibilang sombong. Daripada kita keluar tapi kita mengumbar mudarat, kita buka aib orang. Kadang-kadang ketika kita buka aib sesama, kita tidak sadar dengan aib kita sendiri. Itu yang tepuk tangan orang-orang yang diceritai sama kawan ini. Dia mau. Orang zaman sekarang ini kalau tidak senang sama kita, bukan cuma dia aja yang tidak senang. Dihasutnya orang untuk ikut-ikutan nggak senang sama kita. Nah, orang yang ngaji harus punya beda dengan orang yang nggak ngaji. Kalau sempat kita sama orang yang nggak ngaji, demi Allah kita ini tergolong kepada golongan orang-orang yang celaka. Kenapa? Kita tahu ilmunya, kita tahu dosanya, tapi kita melakukan dosa yang sudah kita tahu apa larangan dan dosa yang Allah berikan kepada kita. Jadi, maka jaga lisan. Kitab Tarbiyah Islamiyah dalam bab afatul lisan ada 20 cabang. Apa 20 cabang itu Ustaz? Salah satunya menggibah dan memfitnah. Ini yang menjadi bahaya lisan. Apa Ustaz yang dua itu? Salah satunya Ustaz, menggibah dan memfitnah. Menggibah itu menceritakan sesuatu yang sudah memang terjadi. Memfitnah itu menceritakan sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Jadi kira-kira dua-dua ini benar apa salah? Kira-kira dua-dua bisa dibuat enggak? Bisa dilaksanakan enggak? Enggak boleh. Walaupun yang benar yang diceritakan tetap enggak boleh. Maka hari ini kalau ada orang yang membuka aib saudara kita, kita ada di situ, kita diam. Kalau enggak tahu diam, pergi. Oh kak, tahu kakak si Atik tuh? Ih, tahu kali lah. Kenapa dia tadi malam ketangkap kak? Kenapa? Main judi online sama lakinya berdua. Iya, makin kemana-mana cerita. Jangan kau menambah. Hari ini kalau ada orang yang mengajak untuk ngerumpi, oh kak, maaf, aku udah ngaji. Assalamualaikum.